Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilma. Hari ini kita akan membahas tentang logika matematika yang berkaitan dengan kalimat majemuk. Kayak gimana sih kalimat majemuk? Yuk kita lihat. Oke, yang pertama, ada yang namanya konjungsi. Konjungsi itu kalimat yang majemuk yang biasanya dihubungkan dengan kata dan atau simbolnya kayak V terbalik atau N nih, kayak huruf N kecil. Contohnya yang kayak gimana sih? Yuk kita lihat. Kakak wajib memakai sepatu dan kaos kaki ke sekolah. Sepatu dan kaos kaki. Artinya kakak harus pakai sepatu dan kaos kaki, dua-duanya dipakai, itu benar. Tapi kalau misalkan kakak cuma pakai sepatu doang tanpa kaos kaki, berarti salah. Atau kakak pakai kaos kaki doang tanpa sepatu, itu juga salah. Apalagi kakak nggak pakai kaos kaki, nggak pakai sepatu, itu juga salah. Nah, ini tabel kebenaran konjungsi. Jika kita punya dua pernyataan P dan Q, jika dihubungkan dengan konjungsi dan P dan Q, dia hanya akan bernilai benar jika P dan Q-nya juga benar. Sepatu dan kaos kaki. Kalau dipakai dua-duanya benar. Kalau dipakai salah satu atau tidak sama sekali, nilainya salah. Oke. Kita lanjut ke rumus konjungsi di Excel. Nah, sebetulnya untuk membuat tabel kebenaran yang seperti ini, teman-teman juga bisa bikin di Excel. Gimana caranya? Yuk kita lihat pakai rumus N ya. Gimana cara bikinnya? Yuk kita lihat ke Excelnya. Oke, sekarang kita masuk ke spreadsheet konjungsi. Misalkan kita punya pernyataan P yang nilainya true, false, dan false. P dan Q rumusnya itu sama dengan pakai fungsi N. P-nya titik koma dan Q. Oke deh. Sama deh, jika P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q benar. Sisanya salah. Q. Tapi kita mau bikin ke tabel yang BSBS. Oke, gak masalah, kita pakai fungsi if aja kalau mau tabel yang BSBS. Tabel yang BSBS, pakai fungsi if ya. Jika yang ada di sel ini sama dengan true, maka keluarkan B. Selain itu, yes. Yuk. Oke, sip. Oke, kita masuk ke kalimat majemuk yang kedua. Kalimat majemuk yang kedua yaitu disjungsi. Disjungsi ini ditandai dengan kata hubung atau. Simbol disjungsi itu V. Kita lihat contohnya yuk. Contohnya, kakak boleh memakai sepatu hitam atau putih ke sekolah. Hitam atau putih. Artinya, kakak memakai sepatu hitam dan putih dicampur kayak gini, dua-duanya hitam atau putih nggak masalah, betul. Atau kakak mau pakai sepatu hitam doang, nggak apa-apa, masih nggak masalah. Atau kakak mau pakai sepatu putih doang, juga nggak masalah. Yang jadi masalah itu kalau sepatu kakak bukan hitam, bukan putih, itu baru salah. Jadi tabel kebenaran disjungsi itu akan bernilai salah jika P-nya salah, Q-nya juga salah. Maka P atau Q nilainya salah, sisanya benar. Gitu.
Dan disjungsi juga bisa kita bikin kok di Excel. Rumusnya pakai OR. Nah, ini dia. Rumus di Excel untuk disjungsi kita pakai fungsi OR. P atau Q. Hasilnya adalah sure-nya 3, yang paling bawah pasti false. That's right. Oke. Nah, kalimat majemuk yang ketiga adalah implikasi. Jika P maka Q. Kata hubung implikasi, jika P maka Q, dan simbolnya tanda panah. Jika P maka Q. Implikasi di sini merupakan pernyataan bersyarat. Jika P maka Q, atau hubungan sebab akibat gitu. Terus implikasi di sini juga nggak cuma dibaca jika P maka Q, kadang ada yang baca P berimplikasi Q. Ada juga yang baca Q hanya jika P, atau dibaca Q jika P, atau juga dibaca Q asal saja P. Ini semuanya kata hubung dalam kalimat implikasi. Dan P di sini disebut sebagai anteseden atau hipotesis atau syarat cukup bagi Q. Dan Q di sini disebut sebagai konsekuen atau syarat perlu bagi P. Dan PQ di sini sama kayak disjungsi, kayak konjungsi, nggak perlu ada hubungan atau keterkaitan antara kalimatnya. Jadi nggak masalah kalau nggak nyambung juga gitu. Contohnya kayak gimana? Misalkan contohnya gini. Jika kakak lulus ujian, maka ia traktir makan teman-temannya. Artinya, ini kakak lulus ujian nih, dan dia nepatin janji traktir teman-temannya. Benar berarti. Tapi yang kedua, kakak lulus ujian, tapi dia nggak traktir teman-temannya. Artinya dia ingkar janji. Ini nggak boleh. Makanya salah, kan? Nah, kalau kondisi yang ketiga ini, kakak nggak lulus ujian, tapi dia tetap traktir teman-temannya, nggak masalah, kakak kan baik orangnya ya, jadi nggak apa-apa. Terus kondisi yang keempat, ya kakak nggak lulus ujian, jadi dia juga nggak traktir temennya. Ya betul, karena nggak lulus jadi nggak traktir, it's okay, no problem. Maka dari sini, implikasi dia punya tabel kebenaran yang kalau P-nya betul, Q-nya salah, implikasinya akan bernilai salah. Sisanya benar. Ingat sama yang tadi ya, ingkar janji itu gak boleh ya teman-teman. Kalau udah janji itu harus ditepati. Makanya nilainya salah. Oke. Nah, makanya jika P-nya benar dan Q-nya salah, maka nanti keluarnya salah, sisanya benar. Kayak gimana sih penerapannya di Excel? Rumus implikasi di Excel kita pakai fungsi if and. Yang pertama, jika P-nya bernilai benar dan Q-nya bernilai salah, maka keluarnya jadi salah karena dia ingkar janji. Sisanya benar. Ini yang salah yang ingkar janji doang ya, sisanya benar. Tuh kan, makanya nggak boleh ingkar janji. Catat. Dan yang terakhir, kalimat majemuk yang terakhir dalam logika matematika yaitu biimplikasi. Biimplikasi ini berarti implikasinya ada dua. Kalau tadi implikasi row-nya cuma ke kanan doang, kalau biimplikasi dia ke kanan dan kiri. Biasanya nih suka pakai kata hubung jika dan hanya jika. Look at this. Row-nya ke kanan dan ke kiri. Berarti yang kayak gimana sih? Kita lihat contoh aja yuk. Contohnya, ikan dapat hidup jika dan hanya jika ikan di dalam air. Artinya,
Ini kalau ada ikan, dia bisa hidup kalau dalam air, bener. Tapi kalau ikan gak di dalam air, mati dia. Makan sama kita, jadi ikan goreng, ikan. Terus ini ada airnya, tapi ikannya nggak ada, ya kagak bakalan bisa disebut ikan hidup ya kan, cuman air doang. Salah jadinya. Tapi kalau misalkan ini nggak ada ikan, nggak ada air, bener lah ya, ikan nggak ada ikan, jadi nggak ada air juga, ya masalah jadinya, bener dia. Nah artinya biimplikasi ini jika dan hanya jika kalau kiri kanannya sama, ada ikan, ada air, kagak ada ikan, ya kagak ada air, bener berarti gitu. Ya, kita lihat, cek tabel kebenarannya. Si biimplikasi ini dia akan bernilai benar kalau P dan Q-nya benar, atau P dan Q-nya salah, dia bernilai benar. Kalau nggak sama nih kanan kiri, ya salah, begitu. Nah, biimplikasi juga dia bisa dibikin di Excel, caranya gampang banget. Yuk kita cek di Excel-nya. Biimplikasi. Ada pernyataan P dan pernyataan Q yang masing-masing sudah punya nilai kebenaran. Maka untuk menentukan biimplikasinya, kita menggunakan rumus if. Jika P sama dengan Q, maka dia betul. Dia betul. Kalau beda, dia salah. Udah gitu doang, beres dah. Udah klik see, betul kan? And now, it's time for exercise. Yuk kita latihan. Tunjukkan nilai kebenaran pernyataan majemuk berikut dengan tabel kebenaran. Kita nih bakalan bikin 2 tabel kebenaran. Yang pertama, tabel kebenaran untuk negasi P dan Q. Yang kedua, kita bikin tabel kebenaran dari biimplikasi negasi P atau Q atau negasi R implikasi Q dengan P. Yuk kita lihat di Excel-nya. Oke, untuk latihan yang pertama, negasi P dan Q. Berarti P di sini kita masukkan dulu nilai kebenaran ya. Nilai kebenaran untuk P dan untuk Q. Negasi P. Untuk mengisi negasi P ini biar cepat kita pakai formula aja ya. Formulanya negasi P berarti not P. Bukan P, negasi P. Terus kita akan menggabungkan negasi P dan Q menggunakan formula N. Negasi P dan Q. Hasilnya adalah seperti ini. Bu, aku harus bikinnya dalam bentuk BS-BS. Ya nggak masalah, pakai formula if aja. If nilai di sini true, maka keluarkan nilai B. Nilai B. Selain itu, S. Selesai. Tarik. Double klik di pojokan.
kagak mau dia. Oke, kita tarik lagi aja. Sip. Nomor 1, sukses. Kita masuk ke exercise nomor 2. Exercise nomor 2 ini ternyata ada 3 pernyataan. Ada pernyataan P, Q, dan R. Ingat, kalau ada 3 pernyataan berarti nilai kebenarannya ada 2 pangkat 3 atau 8. Berarti P ini akan bernilai benar 4 kali, Q 2, dan R 1 kali, 1 kali, 1 kali, 1 lagi. Sip, sisanya false. Sip. Selanjutnya kita lihat rumusnya. Apa yang kita perlukan? Oh, ada negasi P. Kita harus bikin negasi P. Dan juga ada negasi R. Kalau negasi Q ada gak? Enggak ya. Cuma negasi P dan negasi R saja. Negasi formulanya pakai OR. Sama dengan not. Negasi pakai not, guys. Pakai not P, berarti not P. Oke, double klik. Dan negasi R berarti not R. R di mana? Ini dia, not R. Oke, double klik. Kita berbesar dulu ya hurufnya. Oke. Terus nih kolom kedua kita ambil dari yang paling kiri. Negasi P atau Q. Negasi P atau Q berarti sama dengan negasi P. Oh, pakai atau ya, pakai rumus atau dulu. Negasi P atau Q. Oke. Double klik di pojokan. Terus rumus yang kedua itu negasi R. Negasi R implikasi Q. Rumus implikasi rumusnya if n. Negasi R sama dengan true dan Q-nya sama dengan false, lalu keluarkan false, sisanya true. Alright, klik di pojokan. Lalu yang kedua, yang selanjutnya kita ambil pernyataan nih, negasi P atau Q atau negasi R implikasi Q. Oke. Caranya atau negasi P atau Q atau negasi R implikasi Q, berarti kita pakai rumus OR. Ini dan atau ini. Udah deh, double klik di pojokan. Terakhir dia pakai rumus yang diimplikasi. Semuanya kita ambil dari awal sampai akhir. Diimplikasi rumusnya
Jika si dia sama dengan P, keluarkanlah true. Sisanya false. Selesai. Sorry, burung tutupnya di belakang ya guys. Oke. Coba klik di pojokan. Tada! Selesai. Mission complete. Thanks for watching my video. Don't forget to subscribe, comment, like, and share.